Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Yayu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pembahasan kita kali ini tentang ide pokok. Tema 1, subtema 1. Kompetensi dasar menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Di dalam suatu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama di dalam paragraf ada yang diletakkan di awal paragraf yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama dalam paragraf deduktif berisi pernyataan yang bersifat umum, sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Jadi, polanya adalah umum ke khusus. Berikut contoh kalimat utama di awal paragraf. Pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan, letak kalimat utama yang ibu beri warna yang ditebalkan ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah contoh dari kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Berikutnya, kalimat utama di akhir paragraf yang biasa disebut dengan paragraf induktif. Kalimat utama dalam paragraf induktif berisi pernyataan umum dan terletak di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf umumnya dicirikan oleh kata penghubung, memang, dengan demikian, jadi, oleh karena itu, begitulah, atau akibatnya. Contoh paragraf kalimat utama di akhir berikut ini contohnya. Panas atau demam yang tinggi selama beberapa hari dapat dicurigai sebagai demam berdarah. Seseorang yang menderita demam berdarah juga mengalami pendarahan dari lubang hidung atau mimisan. Selain itu, muncul bintik-bintik merah pada tubuh. Semua gejala tersebut hendaknya diperhatikan sehingga jika terdapat gejala tersebut, penderita bisa ditolong dan ditangani dokter. Di sini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat utama ada yang di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan campuran. Dalam sebuah paragraf, kalimat utama juga bisa terletak di bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan kalimat utama seperti ini disebut paragraf deduktif induktif. Kalimat utama dalam paragraf deduktif induktif berisi pernyataan umum yang diikuti dengan pernyataan khusus.
dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dengan susunan kalimat yang sedikit berbeda. Jadi, polanya adalah umum, khusus, umum. Contoh paragraf kalimat utama di awal, akhir paragraf atau campuran. Berikut ini adalah contoh paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Hasil penelitian menemukan bahwa tingginya kolesterol adalah faktor risiko terbesar seseorang untuk menderita penyakit jantung koroner. Sebenarnya, faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kolesterol, tetapi yang dianggap paling besar perannya dalam masalah tersebut adalah tingginya konsumsi lemak serta kandungan konsumsi asam lemaknya. Dalam hal ini, minyak goreng merupakan sumber utama lemak yang tidak baik. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Di sini, letak kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan pikiran utama. Dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang, atau penjelasan. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasikan ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf secara cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai tiap ide pokok dalam paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Menemukan ide pokok. Menemukan ide pokok secara sederhana ada 3, yaitu mengambil kalimat utama, 2. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama, 3. Menyimpulkan isi paragraf. Contoh mencari ide pokok dalam kalimat utama. Ini adalah contoh teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf di sini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok, ciri makhluk hidup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.